Tentang sertifikat tanah, pemerintah telah membagikan sekitar 110 juta sertifikat tanah dari total target 126 juta sertifikat tanah yang hendak dicapai di tahun 2024. Tercatat hingga akhir 2023, realisasi legalisasi aset sudah mencapai 87,69% atau 110,5 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah yang hendak disertifikatkan, di mana mencakup tanah warga dan transmigran yang belum bersertifikat. Adapun redistribusi tanah di kawasan hutan baru terrealisasi 379.621,85 hektar atau 9,26%. Hal ini berbeda dengan redistribusi tanah bekas hak guna usaha, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya yang terrealisasi seluas 1,43 juta hektar atau 358,23% dari target 0,4 juta hektar. Ini artinya dari total luas daratan Indonesia yaitu seluas 190 juta hektar yang rencananya akan dikendalikan oleh pemerintah melalui kebijakan tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial masih jauh dari apa yang dibayangkan. Simulasi dari Badan Pertanahan Nasional tahun 2018 mencatat dari 190 juta hektar luas daratan Indonesia, yaitu 30% atau sekitar 57 juta hektar dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, hak guna usaha dan lain sebagainya. Sementara 70% sisanya adalah kawasan hutan yang harus dijaga kondisi dan kelestariannya. Pada titik ini masih banyak tanah yang belum tercatat baik sebagai tanah objek reforma agraria maupun perhutanan sosial. Seperti peta buta yang selanjutnya membuka gerbang kehancuran bagi negara lantaran terbukanya kesempatan bagi para mafia untuk menguasai tanah rakyat secara leluasa. Alhasil praktek tuan tanah tumbuh subur dan konflik agraria tak dapat dibendung. Nampaknya posisi pemerintah pada negara ini tidak berarti sebagai jagoan bagi rakyatnya. Negara melalui pemerintah yang harusnya hadir sebagai kekuatan publik untuk melindungi rakyat dari praktek ketidakadilan justru ikut terseret dalam pusaran permainan para mafia. Bisa jadi instrumen beruntung terkait kebijakan legalisasi tanah, bagian dari skema permainan di mana terkesan seperti pengalihan konstruktif yang dapat membuang lebih besar energi pemerintah, mengingat banyaknya tanah yang belum terdaftar pada sistem data tanah pemerintah. Sementara pada saat yang sama, para mafia memanfaatkan kelemahan ini. Di tengah lemahnya pengawasan pemerintah dan menguatnya budaya korupsi sekarang ini, jangankan lahan-lahan yang belum disertifikatkan, yang sudah memiliki sertifikat sekalipun mudah dicaplok oleh para mafia tanah. Konflik agraria pun menuai ketidakpastian dalam penyelesaiannya. Tercatat sepanjang Januari sampai Agustus 2023, Komnas HAM mencatat 692 kasus aduan yang terkait dengan konflik agraria, di mana terbesar disebabkan oleh pihak korporasi sebesar 30,6%, pemerintah daerah 17,7%, pemerintah pusat 17,6%, dan kepolisian 7,4%. Ini miris dan aneh bin ajaib. Di satu sisi pemerintah di negeri ini didorong untuk lebih kuat dari organisasi mafia. Di sisi lain terlihat saudara-saudara kita sendiri ikut bermitra dengan mafia, bahkan menjadi mafia itu sendiri. Sehingga demikian apa yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat kemarin dalam rangka bagi-bagi sertifikat tanah hanyalah mengulangi apa yang kurang produktif sebelumnya. Sebab mafia tanah justru terlihat jauh lebih produktif. Kita tahu Sulawesi Tenggara memiliki catatan kelam tentang konflik agraria, seperti kasus konflik agraria yang terjadi di Desa Pudaria, Jaya X UPT Moramo 1B, Kabupaten Konawe Selatan pada Maret 2023 lalu mengenai daerah transmigrasi. Konflik agraria atas legalisasi dan distribusi lahan kepada masyarakat transmigrasi di UPT Roda terjadi pada 5 April 2023 dengan luas tanah 252 hektar. Konflik agraria terkait penyerobotan lahan masyarakat UPT Tolihe dengan PT Kilau Indah Cemerlang. Konflik rumpun Suka Kecamatan Tinanggea dengan perusahaan pertambangan Invisdeco, serta kasus konflik agraria lainnya yang sampai hari ini belum tuntas penyelesaiannya. Pertanyaannya, apakah Bapak Menteri Agraria tahu itu? Tahu bahwa sejumlah industri pertambangan di Sulawesi Tenggara telah memporak-porandakan ruang hidup, tanah, lingkungan, dan sosial masyarakat adat? Apakah Menteri Ahaya juga tahu mengenai koordinasi antar lembaga kementerian perihal pemberian izin usaha pertambangan, di mana terdapat indikasi mengambil jalan pintas alias kutu loncat prosedur di atas tanah-tanah yang syarat sebagai tanah objek reforma agraria? Kita tahu ada 12 kawasan konservasi Sulawesi Tenggara yang dicaplok untuk kawasan pertambangan, bahkan di mana
Meskipun terindikasi cacat prosedur, anehnya IUP bisa terbit pada kawasan itu. Lebih parah, aktivitas pertambangan juga mengeruk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir di Sulawesi Tenggara seperti terjadi di Pulau Laburoko, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Teruslah melaju.